Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Yati. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Di sini kami akan menjelaskan tugas besar kami, yaitu strategi TikTok marketing Gloria membangun keterlibatan dan keaslian untuk Gen Z, yang beranggotakan saya sendiri, Kayla Kamalia, dan teman saya Syifahana Kanita. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan terkait permasalahan yang dialami oleh Gloria, yang dimana saat ini Gloria itu menghadapi tantangan penjualan produk baru mereka, yaitu Natural Shield, yang tidak mencapai target penjualan. Meskipun sudah bekerja sama dengan para seleb TikTok atau influencer, sayangnya engagement yang dihasilkan dari collab tersebut itu justru malah rendah. Salah satu masalah utamanya adalah audiens itu merasa kontennya kurang otentik, kurang menarik bagi konsumen, dan terlalu kaku pada kata endorsement. Kemudian temuan riset ini kami melakukan ada 2 variabel yang relevan dengan riset kami, yaitu yang pertama ada engagement level, yaitu seberapa aktif sih audiens berinteraksi dengan si penjual atau dengan video tersebut. Terus yang kedua ada perceived authenticity, yang dimana seberapa besar audiens merasa konten itu asli atau cuma bohongan nih gitu. Menariknya riset ini menunjukkan bahwa aspek keaslian pun dapat dilihat banget nih oleh konsumen, yang berpengaruh lebih besar dalam kepercayaan audiens. Adapun tujuan utama dari riset kami ini adalah meningkatkan engagement level yang membangun kepercayaan audiens Gen Z yang agar kontennya itu lebih autentik. Kemudian untuk target KPI atau Key Performance Indicator, engagement rate-nya itu dinaikkan dari 5-7% dalam 3 bulan, dan yang paling penting meningkatkan persepsi kepercayaan audiens terhadap sebuah brand Gloria. Kemudian konsep utama dalam riset ini yaitu adalah menggabungkan narasi keaslian dengan interaksi nyata. Jadi komunikasinya bisa 2 arah, menggunakan bahasa yang santai, yang gaul, yang dipahami oleh Gen Z, dengan format konten seperti before after use the product skincare atau tutorial skincare tanpa menggunakan filter, dan tentang skin journey mereka. Fokus besarnya juga ada di use generated content, yang dimana testimoni nyata ini berpengaruh kepada audiens. Intinya di sini tuh kita mau bikin sebuah ruang yang lebih jujur untuk menarik minat konsumen dan membuat audiens lebih tertarik. Dalam mengimplementasikan strategi TikTok Gloria, kita akan menghadirkan konten yang benar-benar otentik dan apa adanya, seperti di 3 video di bawah ini, untuk mencakup ide-ide seperti tutorial skincare sederhana tanpa virtual berlebih, menampilkan rutinitas harian yang realistis, serta memberikan jawaban jujur dan transparan atas pertanyaan dari pengguna. Semua konten ini akan disajikan dalam format video pendek yang menarik dan sesuai dengan preferensi Gen Z, di mana memanfaatkan fitur-fitur unik TikTok untuk kreativitas dan daya tarik. Untuk lebih lanjutnya, kita akan secara aktif meluncurkan kampanye interaktif yang melibatkan audiens secara langsung, misalnya
tentunya melalui sesi live chat interaktif, polling yang menarik, dan challenge seru yang mendorong partisipasi aktif dari komunitas Gloria. Untuk memastikan keberhasilan strategi ini, kita bisa mencontoh 3 video di bawah ini, yang dimana kita perlu menetapkan target yang jelas dan terukur untuk setiap inisiatif konten, format dan kampanye interaktif yang telah dibahas. Kemudian di sini kita bisa mengikuti prinsip SMART, yaitu spesifik, measurable, activable, relevan, dan time bound, yang dimana setiap KPI yang kita tetapkan akan memiliki tolak ukur untuk konkret yang batas waktunya jelas. Kemudian hal ini memungkinkan kita untuk memantau performance secara akurat untuk mengidentifikasi area keberhasilan serta melakukan penyesuaian strategi dengan cepat jika diperlukan. Dengan demikian, kita dapat memastikan bahwa setiap upaya yang kita lakukan secara langsung berkontribusi pada peningkatan engagement dan kreatif autentik di mata audiens Gen Z. Untuk memastikan keberhasilan strategi ini, kita bisa mencontoh 3 video di bawah ini, yang dimana kita perlu menetapkan target yang jelas dan terukur untuk setiap inisiatif konten, format dan kampanye interaktif yang telah dibahas. Kemudian di sini kita bisa mengikuti prinsip SMART, yaitu spesifik, measurable, activable, relevan, dan time bound, yang dimana setiap KPI yang kita tetapkan akan memiliki tolak ukur untuk konkret yang batas waktunya jelas. Kemudian hal ini memungkinkan kita untuk memantau performance secara akurat untuk mengidentifikasi area keberhasilan serta melakukan penyesuaian strategi dengan cepat jika diperlukan. Dengan demikian, kita dapat memastikan bahwa setiap upaya yang kita lakukan secara langsung berkontribusi pada peningkatan engagement dan kreatif autentik di mata audiens Gen Z. Untuk memastikan keberhasilan strategi ini, kita bisa mencontoh 3 video di bawah ini, yang dimana kita perlu menetapkan target yang jelas dan terukur untuk setiap inisiatif konten, format dan kampanye interaktif yang telah dibahas. Kemudian di sini kita bisa mengikuti prinsip SMART, yaitu spesifik, measurable, activable, relevan, dan time bound, yang dimana setiap KPI yang kita tetapkan akan memiliki tolak ukur untuk konkret yang batas waktunya jelas. Kemudian hal ini memungkinkan kita untuk memantau performance secara akurat untuk mengidentifikasi area keberhasilan serta melakukan penyesuaian. Nah, dari semua pembahasan di KPI ini, kita tuh bisa merancang setelah strategi konten yang autentik dan interaktif ini. KPI ini merupakan langkah krusial yang dimana kita bisa mengukur keberhasilan dan dampak dari semua upaya ini. Oleh karena itu, kita telah menetapkan serangkaian KPI yang spesifikasi dan terukur, berlandasan dengan tujuan utama kita untuk meningkatkan engagement level autentik. KPI ini bukan sekedar angka, mereka adalah cerminan langsung dari apakah strategi kita berhasil membangun koneksi yang kuat dan kepercayaan yang mendalam dengan audiens Gen Z. Dengan memantau KPI ini secara rutin, Gloria dapat secara proaktif mengevaluasi efektivitas kampanye, mengidentifikasi area yang perlu dioptimalkan, dan memastikan bahwa setiap investasi dalam TikTok marketing benar-benar memberikan hasil yang nyata dan terukur. Nah, terakhir di punchline dan KTA, yaitu call to action, di mana sebagai rangkuman strategi TikTok Gloria berakar pada satu prinsip inti, yang dimana fungsinya adalah membangun koneksi yang tulus dan bermakna dengan Gen Z melalui konteks yang otentik dan interaktif dua arah. Nah, di sini kelompok kami itu tidak hanya merasakan Gloria ini bukan untuk mengejar angka engagement semata, tetapi melainkan kualitas interaksi yang didasari oleh kepercayaan dan keaslian, di mana resep ini itu untuk menciptakan komunikasi yang loyal, dan pada akhirnya ini tuh mendorong Gen Z ataupun pembeli lain untuk memiliki niat untuk membeli produk tersebut. Oleh karena itu, tidak hanya merekomendasikan Gloria itu untuk segera memulai implementasi pilot project, yang dimana dari strategi ini diawali dengan fokus pada produksi konten otentik dan eksplorasi lebih lanjut terhadap konten kreator yang memiliki potensial yang tinggi untuk disesuaikan dengan nilai-nilai brand kita, yang dimana untuk mewujudkan ini semua, call to action ini diperlukan untuk Gloria.